Meski tidak bisa mengekstrak jiwa bos iblis Metus, setidaknya setelah mengalahkannya Jinwo mendapatkan 2 item berkelas, yaitu air sihir langka dan kalung Raja Iblis. Namun Jinwo yang ingin mendapatkan cincin Raja Iblis agar satu set perhiasan Raja Iblisnya lengkap, terpaksa menunda keinginannya karena jumlah jiwa iblis yang dia kumpulkan sudah melebihi target. Karena sudah menyelesaikan misinya, Jinwo kemudian mendapatkan 3 hadiah. Untuk hadiah pertama, Jinwo memilih Cursed Random Box, yang mana ternyata isinya adalah sebuah kunci misterius. Untuk hadiah kedua yang berupa bonus poin, Jinwo masukkan semuanya ke status intelijen. Lalu untuk hadiah misteri, Jinwo ternyata mendapatkan resep untuk membuat Holy Water of Life. Sementara itu di Amerika, gedung tempat Dongso menginterogasi ayahnya Jinwo mengalami rusak parah. Dalam duel hunter level S ke atas itu, Hwang Dongso ternyata kalah telak. Balik ke Korea, Jinwo ternyata sudah punya 2 material untuk membuat Holy Water of Life, yaitu kulit pohon dunia dari vulkan dan air sihir dari Metus. Kini tinggal mencari darah Raja Iblis murni agar obat untuk menyembuhkan ibunya itu bisa dibuat. Setelah yakin dengan kekuatannya, Jinwo memutuskan untuk mengecek ulang level hunternya. Pegawai yang membaca ada nama Sung Jinwo di daftar antrian kemudian langsung menghubungi Pak Baek yang sudah mewanti-wantinya sebelumnya. Karena ada seorang calon hunter yang grogi parah, Jinwo akhirnya masuk ke ruangan pengecekan lebih dulu. Dan begitu Jinwo meletakkan tangannya di atas detektor, hasil pengukuran menunjukkan error. Meski sudah dicoba berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama saja. Si petugas kemudian melapor kepada asisten manajer yang kebetulan datang, yang langsung shock begitu melihat layar monitor. Menurut si asisten manajer, itu bukanlah error, melainkan tidak terukur. Dengan kata lain, Jinwo adalah orang ke-10 di Korea yang masuk kategori hunter level S. Namun untuk memastikan hal itu, pihak vendor meminta Jinwo untuk datang lagi 3 hari kemudian karena mereka perlu mempersiapkan alat detektor yang lebih kompatibel. Di gedung sebelah, agen Wo Jinchul ternyata sedang berbicara dengan seseorang yang tiba-tiba merasakan ada sebuah kegaduhan di gedung tempat Jinwo berada. Orang tersebut ternyata adalah seorang hunter level S yang bernama Choi Jong-in, sendiri ke TKP karena ingin secara langsung merekrut Jinwo. Karena Pak Choi bisa langsung menyadarinya, agen Jinchul jadi semakin yakin kalau Jinwo memang hunter level S. Namun Pak Choi harus menerima kenyataan kalau Jinwo langsung menolak ajakannya. Jinwo yang punya 3 hari sebelum hasil evaluasinya diumumkan, ingin segera masuk ke kastil iblis guna mendapatkan material terakhir untuk membuat Holy Water of Life. Dan begitu melihat Jinwo langsung lenyap setelah melewatinya, Pak Choi yakin Jinwo adalah hunter tipe assassin. Sesaat kemudian Pak Baek tiba-tiba muncul dengan kondisi ngos-ngosan. Kedua ketua serikat itu pun terlihat saling menganalisis situasi tanpa berbicara satu sama lain. Malam harinya, Jinwo yang sedang berada di rumah sakit didatangi oleh agen Jinchul yang mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah pemimpin dari divisi pengawasan Go Gun-hye. Menurut Pak Go, alat detektor tidak bisa mengukur kekuatan seorang hunter level S, SS atau di atasnya. Waktu 3 hari yang dijanjikan hanyalah alasan agar pihak divisi pengawasan bisa berbicara lebih dulu dari para agen serikat besar. Menurut penjelasan Pak Go, kekuatan terbesar Korea Selatan saat ini bukanlah pemerintah, melainkan para hunter yang tergabung dalam serikat, di mana 5 serikat terbesar yaitu Hunters, Fame, White Tiger, Vien, dan Nike berada pada posisi yang saling menyeimbangkan. Jika Jinwo bergabung ke dalam salah satunya, keseimbangan tersebut ditakutkan akan goyah, sehingga Pak Go ingin Jinwo gabung dengan divisi pengawasan saja. Namun Jinwo langsung menolak tawaran tersebut dengan alasan tempat yang paling pas untuknya adalah di dalam dungeon. Pak Go yang awalnya mengira kalau Jinwo matre, jiwa mudanya langsung menyala lagi begitu mendengar jawaban jujur dari Jinwo itu. Pak Go yang merasa sempat terlena dengan kesibukannya menjaga kestabilan negara, memutuskan untuk mengosongkan semua jadwalnya termasuk pertemuan dengan Pak Menteri karena dia ingin minum-minum bersama dengan Jinchul. Sementara itu di Amerika, Dongso yang sudah berakhir opnam di rumah sakit sepertinya masih belum terima dengan kekalahannya. Bahkan saat seorang agen asosiasi bertanya apakah benar Sung Il-hwan beneran bukan manusia, Dongso masih ngotot mengatakan kalau dia adalah monster. Karena berencana masuk ke kastil iblis lantai atas, Jinwo mencoba mencari equipment atau artefak yang bisa melindunginya dari api. Namun karena harganya sangat mahal, Jinwo memutuskan untuk menjual Orb of Avaris yang dia dapatkan dari mengalahkan Vulkan untuk mendapatkan uang cash. Masalahnya, Jinwo tidak punya cerita yang cukup masuk akal untuk menjelaskan dari mana asal-usul artefak tersebut. Maka dari itu, Jinwo kemudian mencari cara untuk bisa ikut dalam misi dungeon level A. Dan bingo, ternyata ada sebuah attack force yang sedang membuka rekrutmen. Sementara itu di kantor divisi pengawasan, Pak Go terlihat sedang membaca file yang berisi informasi tentang Jinwo. Di saat itulah agen
Jinchul sekalian melaporkan kepadanya kalau Jinwo diketahui baru saja bergabung dengan attack force dari tim utama Serikat Hunters. Pak Go yang sempat berpikir kalau Jinwo cuma omdo, langsung melotot kaget begitu tahu kalau Jinwo bergabung dengan tim penambang, bukan tim penyerang. Nah, dalam kasus ini, tim penambang baru akan masuk ke dalam dungeon begitu tim penyerang utama Hunters yang dipimpin oleh Choi Jong In dan tim lapis duanya yang dipimpin oleh wakilnya keluar.